Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peranan TIK dalam pendidikan. TIK dalam pendidikan sangatlah penting, apalagi saat pandemi seperti ini. Sebelum masa pandemi, TIK sangat penting untuk mencari informasi yang lebih luas. Jadi, peranan TIK telah mendorong terjadinya perubahan dalam kurikulum yang meliputi perubahan tujuan dan isi, aktivitas belajar, latihan, dan penilaian, serta hasil akhir belajar. Peranannya itu satu, sebagai infrastruktur pembelajaran, yang kedua sebagai sumber bahan ajar, yang ketiga sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, yang keempat sebagai skill dan kompetisi, yang kelima sebagai sumber informasi penelitian, yang keenam sebagai media konsultasi, dan yang ketujuh sebagai media belajar. Perkembangan teknologi di zaman modern ini sangatlah pesat. Saat ini, teknologi informasi banyak memberikan manfaat kemajuan di berbagai aspek. Perkembangan bukan hanya dihitung dalam waktu tahun, bulan, melainkan dalam waktu jam, bahkan menit dan detik yang berkaitan dengan teknologi informasi elektronika. Penggunaan teknologi oleh manusia juga sangat diperlukan untuk proses belajar dan melakukan pekerjaan. Itu merupakan suatu keharusan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Masa pandemi COVID-19 saat ini muncul peraturan baru di mana kita harus berjaga jarak minimal 1 meter dengan yang lain, dan kita juga dilarang untuk berkerumun. Masyarakat juga diharuskan untuk stay at home atau melakukan kegiatan di rumah saja. Peranan teknologi saat inilah yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Contohnya, pembelajaran di rumah saja atau pembelajaran daring dalam jaringan yang menggunakan media aplikasi atau web yang disebut dengan e-learning. E-learning merupakan suatu sistem atau konsep pembelajaran jarak jauh yang menggunakan media jaringan komputer atau gadget. Selain menggunakan e-learning, dosen, guru, siswa atau mahasiswa juga menggunakan media aplikasi lainnya, yaitu biasanya menggunakan aplikasi WhatsApp Group, Telegram, Zoom Meeting, Google Meet, YouTube, dan media pembelajaran lainnya. Lalu yang selanjutnya atau yang kedua adalah electronic library atau perpustakaan digital, yaitu sebuah perpustakaan yang menyimpan datanya itu dalam bentuk tulisan ataupun buku gitu, gambar, suara maupun video, di mana datanya itu dalam bentuk file elektronik dan pendistribusiannya itu dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer atau jaringan internet. Contohnya itu seperti perpustakaan digital BSE itu dari atau yang dibuat oleh Kemendikbud, di mana dalamnya itu banyak buku elektronik yang interaktif gitu. Di situ kita bisa memilih gitu buku mana yang mau kita baca gitu, itu bisa, dan secara online. Jadi meskipun jauh tapi kita masih bisa memakai perpustakaan atau memilih buku-buku di sana. Bahkan di UPS atau Universitas Magasakti pun ada gitu kan ya, aplikasi perpustakaan online. Di situ kita juga bisa milih buku mana yang mau kita baca. Jadi dalam menempuh pendidikan kita semakin dimudahkan dengan adanya teknologi, salah satunya yaitu perpustakaan digital. Manfaat TIK dalam dunia pendidikan. Yang pertama, memudahkan orang berkomunikasi dan memperoleh informasi. Yang kedua, menciptakan media sosial. Yang ketiga, memperbaiki pendidikan melalui e-learning. Yang keempat, memperoleh sumber ilmu pengetahuan dengan mudah. Kesimpulannya, jadi peranan TIK dalam dunia pendidikan yaitu untuk menambah wawasan pembelajaran serta untuk membuat para guru dan siswa tidak lagi tergantung pada buku,
guru juga dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran, serta para siswa juga akan lebih mudah dalam memahami setiap pembelajaran dan tidak mengalami kesulitan dalam proses belajar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak positif dan dampak negatif dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut dengan istilah TIK. Dampak positif dari adanya teknologi yaitu yang pertama, memudahkan kita untuk mendapatkan sebuah informasi. Kita bisa mendapatkan informasi melalui berbagai teknologi seperti gawai, televisi, radio, maupun media lainnya. Yang kedua, dapat membantu proses pembelajaran, termasuk pada saat situasi pandemi seperti sekarang ini. Yang ketiga, memudahkan kita untuk berkomunikasi maupun berkabar dengan orang lain melalui media sosial. Yang keempat, kita juga dapat menghasilkan uang melalui teknologi. Seperti contoh, kita bisa berjualan online atau yang biasa kita sebut dengan istilah all-shop, mengendorse suatu produk, maupun membuat konten yang menarik di media sosial demi mendapatkan uang. Dan yang kelima, sebagai media hiburan, seperti yang kita sadari saat ini pada masa pandemi seperti sekarang ini. Kita tidak dapat bebas berpergian, walau sekedar untuk mencari hiburan. Maka dari itu, dengan adanya media teknologi, kita bisa menggunakannya dengan bermain game, membaca komik atau novel, dan bahkan untuk menonton film. Sedangkan dampak negatif dari adanya teknologi yaitu yang pertama, dapat menimbulkan berita yang tidak benar atau hoax. Maka dari itu, bijaklah ketika kita menggunakan suatu media. Yang kedua, meningkatkan penipuan dan kejahatan. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak orang yang terkena dampak seperti penipuan sebagai pemenang undian atau yang lainnya. Yang ketiga, dapat menimbulkan istilah menjauhkan yang dekat. Dalam artian seperti saat ini banyak anak muda ketika mereka berkumpul bersama namun mereka asik sendiri dengan gawainya. Yang keempat, dapat menurunkan prestasi belajar anak. Banyak anak zaman sekarang meskipun mereka belum cukup umur tetapi sudah difasilitasi gawai yang membuat mereka malas belajar dan berakibat pada nilai-nilai mata pelajarannya. Dan yang kelima, dapat menimbulkan fitnah atau pencemaran nama baik melalui isu-isu yang disebar di media sosial yang belum diketahui kebenarannya.